Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Feli Prandita Anggraini dengan NIM 2202010320. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan membawakan materi Sistem Informasi Manajemen. Saya dari kelas H. Nah, di sini saya akan membawakan topik tentang isu-isu etika yang relevan dengan pengembangan sistem informasi. Di sini ada 7 topik yang akan saya bawakan. Nah, topik yang pertama ini ada isu etika yang relevan ya. Yang pertama, jadi di tahun 2019 itu ada penyimpangan etika ya, atau dalam pengembangan sistem informasi ada masalah. Di tahun 2019, Samsung itu menghadapi beberapa kebocoran data yang mempengaruhi berbagai divisi dan produk mereka. Salah satu insiden yang signifikan adalah terkait dengan perangkat IoT mereka, seperti televisi pintar, di mana pengguna melaporkan bahwa perangkat Samsung itu bisa merekam percakapan pribadi tanpa izin, dan ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang privasi pengguna. Nah, tahun 2019 ini juga terdapat kebocoran data yang terkait dengan informasi pribadi pelanggan Samsung yang terungkap dalam situs web mereka, yang mengakibatkan informasi sensitif dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, maka dari itu, topik kedua ini membahas strategi penerapan jaringan telekomunikasi yang efektif. Bagaimana sih caranya? Nah, di sini ada 5 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada enskripsi data, dengan cara mengimplementasikan enskripsi end-to-end untuk melindungi data saat ditransmisikan. Yang kedua itu firewall dan IDS, menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi IDS untuk melindungi jaringan. Yang ketiga itu dengan segregasi jaringan, yaitu dengan cara memisahkan jaringan publik dan internal untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah. Yang keempat ini ada pemantauan real time, yaitu menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir itu penilaian keamanan berkala, yaitu dengan cara melakukan audit keamanan jaringan secara rutin untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan. Nah, masuk ke topik yang ketiga, itu strategi penerapan teknologi informasi yang komprehensif. Nah, strategi penerapan yang bisa dilakukan oleh Samsung itu dengan menggunakan metode OCTAV atau the Operationally Critical Threat Asset and Vulnerability Evaluation yang dikembangkan Software Engineering Institute Carnegie Mellon University 1999. Nah, OCTAV ini itu sebuah pendekatan terhadap evaluasi risiko keamanan informasi yang komprehensif, sistematik, dan terarah. Pendekatannya itu disusun dalam satu set kriteria yang mendefinisikan elemen esensial dari evaluasi risiko keamanan informasi. Nah, topik yang keempat itu ada SPPK yang mendukung organisasi. SPPK itu sistem pendukung pengambilan keputusan. Rancangannya itu yang pertama dengan deteksi anomali. Sistem yang dapat mendeteksi aktivitas anomali yang mungkin mengindikasikan ancaman. Yang kedua itu analisis data, menggunakan analitik data ya untuk memprediksi dan mencegah kebocoran data pada perusahaan Samsung 2019 ini. Nah, yang ketiga visualisasi risiko, itu menyediakan visualisasi risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Dan yang terakhir itu otomatisasi respon, dengan cara mengotomatisasi respon terhadap insiden untuk mengurangi waktu respon dan dampak. Nah, masuk ke topik yang kelima, itu ada komputasi dan komunikasi yang efektif. Pendekatan efektifnya yang bisa dilakukan, ini ada 3. Yang pertama, cloud computing, itu menggunakan layanan cloud yang memiliki lapisan keamanan tambahan. Pendekatan efektif yang kedua, yaitu skalabilitas, dengan cara memastikan sistem dapat menangani peningkatan beban kerja tanpa mengorbankan keamanan. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan bandwidth, dengan cara memantau penggunaan bandwidth untuk mencegah penurunan performa dan potensi serangan. Selanjutnya, untuk topik yang terakhir, itu ada faktor penyebab kegagalan dan kesuksesan sistem informasi yang dilakukan oleh Samsung. Faktor kegagalan yang pertama, itu ada kesadaran yang rendah terhadap pentingnya keamanan data. Yang kedua,
kurangnya rencana darurat yang efektif untuk menghadapi insiden, yang dimana insiden ini itu kebocoran data Samsung ya, yang terjadi di 2019. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan data yang berlaku. Dan selanjutnya itu faktor kesuksesan. Yang pertama itu ada dukungan dari pimpinan untuk inisiatif keamanan. Yang kedua, keterlibatan dan pelatihan karyawan dalam praktik keamanan. Dan yang ketiga itu respon cepat terhadap insiden keamanan untuk meminimalkan dampak. Nah, itu tadi 7 topik yang berkaitan dengan sistem informasi. Kesimpulannya dari pembahasan ini itu pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi. Pentingnya menjaga etika, keamanan, dan efisiensi menjadi kunci dalam mengelola risiko dan mencapai keberhasilan dalam penerapan sistem informasi di perusahaan Samsung ini. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.